Tak terasa malam hari ini kita di ujung pertemuan daripada pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Kalau nggak ada halangan, sekarang pertemuan depan itu bisa selesai kalau nggak ada halangan. Maka daripada itu, yuk kita sama-sama istilahnya diingatkan dan terus diingatkan. Karena dari awal sampai sekarang di episode yang ke 71. Nih, 72 ya. 72 kemarin 71 ya. Nanjak. Jadi 72 episode yang kita istilah kata mau laksanakan. Dan terus kita itu diberi informasi ya, ilmu tentang bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya kalau kita sudah mampu mengenal diri kita sendiri, insya Allah akan mudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yang hadir di sini merupakan manifestasi daripada perwujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang bijak, bahkan para filsafat, bukan filsafat saja ya ini, orang-orang ahli ya di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu serentak, kompak ataupun setuju. Bila mana kita ingin mengenal Allah, maka kenali diri sendiri. Siapa dirimu? Nah, kalau seandainya sudah kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nanti kita akan menuju daripada orang-orang yang nanti akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkenalan dengan Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah diizinkan berkenalan dengan Allah, maka kita bisa kenal Allah. Nah, makanya ada di situ indikasi-indikasi bagaimana kita bisa istilahnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya mengenal tapi lebih daripada itu. Ya, ada sebab musabab untuk kita nanti bermusyahadah dengan Allah, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kayak hadir, bisa merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak hadir. Karena Rasulullah SAW juga di dalam hadisnya itu pernah bersabda, wa'budullah, ya, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahlah ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ka'annaka tarahu, seperti engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam tarahu, maka bila mana engkau tak mampu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat nyata, fa innahu taraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh melihat di dirimu. Nah, makanya berangkat daripada hadis itu ada sebab-sebab yang nanti bisa menyebabkan kita musyahadah atau bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kitab ini dinyatakan, fal yaksir al-abdu at-tilawata mukassiran dzikran bi kalimati mutabattilah. Maknanya fal yaksir al-abdu, maka sebaiknya kita sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak at-tilawatah, bacaan-bacaan, mukatsiran ya, dengan benar-benar kita memperbanyak bacaannya. Al-tilawah berarti bacaan Qur'annya. Nah, pertanyaannya di sini, baca Qur'annya tiap hari enggak nih? Padahal ya, siapa yang ingin ya bercakap-cakap dengan Allah, falyaqra'il Qur'an. Man arada an takallama Allah, siapa yang ingin ya berkomunikasi, siapa yang ingin dia itu
berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Nah, ini salah satu penyebab daripada kita bisa benar-benar yakin merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala itu hadir dan ada. Salah satunya dengan membaca Al-Qur'an. Misal kita baca, misal malam Jumat ini biasa baca apa? Yasin, ya asar apa? Yasin sampai lecek. Ulhu mangga. Lumayan ya. Karena ketika bacaan Al-Quran yang kita baca itu bukan sekedar bacaan biasa. Bisa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kulhu baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika itu baca, kalau secara ilmiah luar biasa itu ya. Setiap suara yang kita keluarkan dari mulut ini ya akan menimbulkan suatu pantulan gelombang. Di mana pantulan gelombang itu ya akan sangat luar biasa kalau seandainya kita buka memakai kajian ilmiah gitu. Nah, makanya kalau di rumah banyak lantunan bacaan Al-Quran, di perjalanan ya kita setel Quran. Dimanapun kita senang Al-Quran, maka kondisinya akan berbeda. Jiwa kita, hati kita, jangankan kita manusia, air saja berbeda. Setelah diteropong ya, di mikroskop itu unsur molekul-molekul yang ada di dalam air berbeda. Di tumbuhan pun sama, berpengaruh, benar iya, berpengaruh. Makanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu akan sangat istilahnya berguna, ya, berfaedah sekali. Nah, apalagi ya kalau seandainya kita berbanyak baca Al-Quran, bukan hanya Al-Qurannya saja, kemudian apa zikir, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, bukan hanya sekedar bibir ini keluar ya, keluar zikir-zikir kalimat yang baik, tapi dengan sungguh-sungguh ya. Insya Allah kalau seandainya kita itu benar-benar yang mujahadah membaca Qur'annya, membaca tasbihnya, membaca kalimat-kalimat thayyibahnya, akan bisa merasakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu hadir dekat dengan kita ya. Kemudian juga kalau kita pengen menjadi orang-orang yang bermusyahadah, maka kita putus hubungan kita dengan dunia. Artinya bukan memutus, enggak mengambil sama sekali. Itu juga ya salah. Karena kita apa? Makamnya manusia di dunia memang perlu. Makanya ambil seperlunya saja ya. Kemudian apa? Setelah kita ambil ya seperlunya saja, kita tunjukkan totalitas ya cinta kita bukan kepada dunia yang tadi kita punya, tapi apa? Cinta kita tetap kepada Allah yang telah memberikan karunia tersebut. Dengan kata lain, kita cari dunia, cukup dunia itu kita nikmati ya untuk fisikal kita saja. Jangan masukkan dalam hati. Kalau seandainya kita masuk dalam hati dunia itu nanti akan membuat kita pusing. Ya, pernah ya kita itu merasakan ruwet ya, pusing gara-gara dunia. Ya kunci tanya babe. Rata-rata yang manusia puyeng bukan gara-gara. Ya makanya kita apa? Cukup ambil ya seperlunya saja ya. Kalau ibarat ning pom bensin mah lamun jenganggone duit pas bari susukan nggak beda beli beda
bakal duit pas cepet ya. Artinya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dunia itu seperlunya saja, nanti akan tujuannya cepat. Tapi kalau seandainya itu ya, kita mencatat keperluan ini itu segala macam, nanti bisa-bisa dunia itu akan melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi, jadi kita itu ya sampai kalau orang arif billah mah menganjurkan kalau seandainya kita bisa ya, nggak ada pasangan, nggak ada istri, nggak ada anak ya, sendirian, udahlah kita ke gunung saja, memutuskan daripada hubungan dunia-dunia yang ada. Jadi kita makan seadanya, kaya sanggup nggak gitu? Wah ya kita mau beli sama. Iya bukti lempa mau ngeken sedina kurang ya, rasanya kan enak ya. Nah, makanya itu Bismillahirrahmanirrahim ya, kita itu ingat ya tadi baca Al-Qur'annya, bukan sekedar baca, zikirnya bukan hanya sebatas kita di bibir saja, namun kita sampai masuk ke dalam sukma, kepada dalam palung hati kita, kepada sanubari kita. Sehingga apa? Sehingga ketika bacaan-bacaan itu kalau masuk ke dalam hati kita, kita nanti akan bisa merasakan bukan hanya di luar ya, bukan hanya di bibir saja, bukan hanya di detak jantung saja, bukan hanya di jawarih kita atau seluruh tubuh kita, semuanya nanti kita bisa akan merasakan betapa kita itu bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Makanya ada yang berpendapat kantornya Allah Subhanahu wa taala di sini, di dalam diri kita. Makanya segala sesuatu ya, yang kita bacakan kemudian meresap ke dalam hati, maka akan kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita perhatikan lagi. Jadi kalau seandainya kita sudah bisa ataupun mempraktekkan dalam hidup ini sesuatu yang bisa menyebabkan kita bermusyahadah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luhur di dunia ini. Apa itu? Rindu. Apa itu? Cinta. Ujung-ujungnya bukan rindu kepada sarwoah, rindunya bukan kepada dunia, bukan kepada makhluk, tapi rindunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya bukan cinta kepada makhluk, tapi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya, karena Allah Subhanahu wa taala cintanya nggak mau dibagi ya. Sampai kapanpun Allah nggak mau dibagi cintanya dengan yang lain. Dengan istri kita nggak mau, dengan anak kita nggak mau. Kalau Allah only one, hanya satu, Allah dan Allah. Nah makanya bagaimana kita itu mengaplikasikan di dunia ini supaya cintanya kita benar. Cinta Anda kepada dunia, anak misalnya, harta misalnya, istri misalnya, supaya itu bisa menjadi abadi, senderkan kepada Zat yang maha abadi. Cinta kita kepada istri, cintanya karena Allah. Cinta pada anak karena Allah, akan awet dan abadi. Ya, itu. Jadi cintanya kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan menjadi orang-orang yang tenggelam. Kalau sudah rindu dan cintanya kepada Allah, cinta mati, rindunya sangat menggebu-gebu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Akan tenggelam di dalam cahaya ilahi, yakni ia dapat melakukan ya sesuatu amalan apa saja bentuknya yang solih-solih, itu akan bisa menjadi penghias di dalam kehidupannya. Ruhaninya akan hidup, kemudian dia akan bisa
menyaksikan Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Hadirin jamaah, pasukan zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kunci yang paling utama kita mujahadahkan, kita sungguh-sungguhkan. Karena dengan kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, baik itu dalam amalan baca Qur'annya ataupun zikirnya yang biasa mungkin kita latih ya di malam hari ini. Ingat, sesungguhnya ya kita mengulang-ulang zikir jahar sampai kita ibarat kata kalau kopi dengan gula air itu larut ya, sampai awar, hingga apa bisa nanti kita rasakan begitu enak, begitu lezat, bagaikan sajian kopi yang nikmat. Wah, lebih nikmat lagi kalau kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ya, upayakan hati ini ya, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan ismudatnya Allah, insyaallah ya, kita akan menjadi orang-orang yang nanti akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan terbuka ma'rifat kita, dan kita bisa mengenal Allah, dan insyaallah kita bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi banyak baca Al-Qur'an ya. Terus zikir bukan hanya di bibir saja, tapi bisa kita resapi ke dalam hati kita. Makanya kita nanti selalu latihlah di jamaah pasukan zikir ini. Kemudian selain daripada itu, apakah sholat bisa menjadikan sebab kita bermusyahadah? Ya jelas, sholat itu bisa menjadikan wasilah kita untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, manisnya zikir itu bisa kita rasakan ketika kita dalam keadaan apapun, kita ingatnya hanya kepada Allah, Allah, Allah. Insyaallah manisnya dalam sebuah bacaan apapun, ada Al-Quran ataupun zikiran, kalau kita ingatnya dengan Allah, maka akan terasa manis, akan terasa lezat. Nah, mungkin itu saja ya sebagai pembahasan daripada kitab Kifayatul Atqiya. Semoga ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada episode yang akan datang ya.